Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa na'udzu billahi minan nar. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Baik, kita lanjutkan kajian sirah. Sudah sampai di halaman 8, paragraf yang kedua. Walidzalika fasiratu juz'un min hadzal din. Walidzalika fasiratu juz'un min hadzal din. Oleh karena itu, sirah Nabi itu bagian daripada agama. Bagian daripada agama, maksudnya agama Islam. Wa ta'rifu biha ta'rifu bihadzal din, memperkenalkan sirah. Biha itu kembali ke sirahnya. Mengajarkan sirah itu sama dengan memperkenalkan atau mengajarkan agama ini. Itu. Yakiful Khalifatur Rashidu Al-Faruq Umar ibn Khattab. Al-Khalifah Ar-Rashid, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berkhutbah fi awwali khutbatin lahu ba'da wafati Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar meninggal dunia, kemudian Umar bin Khattab itu dibaiat menjadi khalifah, menggantikan Abu Bakar karena tanpa pemilihan, karena Abu Bakar itu mewasiatkan kekhalifahan kepada Umar bin Khattab, mewasiatkan. Wa tuwallihil khalifata, setelah menerima amanah khilafah, yaqul ba'da hamdillahi wassana'i alaih, setelah memuji Allah dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala, Umar bin Khattab mengatakan, innallaha ta'ala, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, nahaja sabilahu, telah menetapkan satu jalan. Nahaja yanhaju, nahjun atau nahjan, yang kita kenal dengan al-manhaj atau al-minhaj, telah menetapkan satu jalan. Artinya Allah telah menurunkan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai jalan bagi umat Islam. Wa kafana bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah mencukupkan untuk kita contoh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu praktek nyata daripada Al-Quran. Karena Allah sudah menentukan jalan, menetapkan satu jalan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh bagaimana Islam itu diamalkan, bagaimana Islam itu dikerjakan. Maka falam yabqa, tidak tersisa bagi kita, kata Umar bin Khattab, tidak tersisa bagi kita illa du'a, kecuali berdoa. Kecuali apa? Berdoa. Diberikan keistiqomahan di atas Al-Quran dan Sunnah. Wal iktida, dan mengikuti. Ini penegasan dari
Umar bin Khattab bahwa beragama itu kita mengikut saja. Baik. Wal iktida'u asyartu fihi, untuk menjadi pengikut atau mengikuti sesuatu, dari kalimat iktada yaktadi, mengikut sesuatu yang diikuti itu harus memiliki syarat supaya dia bisa diikuti. Wuduhul qudwah, jelasnya qudwah, jelasnya uswah, jelasnya contoh, bahwa yang diikuti bisa dicontoh, bisa diikuti, dilihat oleh mata. Itu yang pertama. Yang kedua, wasalahiyatu lil iktida, dan cocok, pantas untuk diikuti. Walaqad kanat siratu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya siratul wahidah. Wahidah itu satu-satunya sirah, perjalanan hidup seseorang, allati jama'atil khasa'is al-arba'ah al-matlubah, yang mengumpulkan 4 kriteria utama, yang kriteria itu menjadikan sirah itu pantas untuk diikuti. Jama'atul khasa'is al-arba'ah al-matlubah allati yajduru bin nasi an yattakhizuha qudwatan fi hayatihim, yang manusia pantas untuk menjadikannya qudwah, mengambilnya sebagai qudwah di dalam kehidupan mereka. Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengandung 4 unsur utama, sehingga sangat layak untuk dijadikan pedoman, sangat layak dijadikan sebagai contoh, qudwah. Apa yang pertama? Kaunuha tarikhiyatun, peristiwa historis, bahwa hidup Nabi itu sebuah perjalanan hidup yang historis, artinya disaksikan oleh orang, disaksikan kebenarannya. Nanti ada penjelasannya. Wa jami'atun mengumpulkan segala sesuatu. Kalau bahasa kerennya sekarang, integral. Wa kamilah, dan sempurna. Wa amaliyah, dan amaliyah itu bisa diamalkan, bisa dipraktekkan. Jadi yang pertama tadi apa? Historis, peristiwa yang dibenarkan oleh sejarah, disaksikan kebenarannya, dicatat. Wajamiyah, integral, mengumpulkan segala yang dibutuhkan manusia. Wa kamilah, sempurna. Kemudian wa amaliyah, dan bisa dipraktekkan, aplikatif. Baik. Fahiya siratun tarikhiyah. Siratun tarikhiyah, maksudnya siratun tarikhiyah, yashhadun tarikhu bisihhatiha, sejarah itu menyaksikan kebenarannya. Perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disaksikan oleh sejarah akan kebenarannya. Maka tidak ada yang tersembunyi. Sirah Nabi itu perjalanan hidup Nabi tidak ada yang tersembunyi. Semua bisa dilacak. Dari sisi kepribadiannya, ajarannya, semua bisa. Ada semuanya. Bahkan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai celak sebelum tidur setiap malam, itu ada. Tidak tersembunyi di mata umat.
Wa jami'atun li jami' atwaril hayat, integral untuk seluruh aspek kehidupan, mengumpulkan aspek kehidupan semuanya. Jadi kapanpun seseorang itu mencari contoh dalam kehidupannya, pasti baliknya ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti balik kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasnafil mujtama, seluruh lapisan masyarakat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dia bergaul dengan raja, dengan masyarakat bawah, dengan pembesar-pembesar kabilah dan semisalnya. Wa jami'u syu'unil hayat, dan seluruh kehidupan. Seluruh kehidupan. Jadi sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mencakup seluruh kehidupan manusia. Mencakup seluruh kehidupan manusia. Wa kamilatun la nuqsa fiha, dan sempurna dan tidak ada kekurangan di dalamnya. Wa amaliyatun, aplikatif. Falam takun qauliyatun faqat. Jadi sirah Nabi itu, perjalanan hidup Nabi itu bukan sebatas ucapan saja. Tidak sebatas ucapan saja. Bal qaulu minad da'i sallallahu alaihi wasallam yashabuhu amalun wa tatbiqun ala nafsih. Ucapannya dibarengi dengan amal, dan aplikasi yang dilakukan oleh Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh ucapan Nabi itu dipraktekkan. Nabi memberikan contoh kepada para sahabatnya. Walan najida siratal fardi tasluhu an takuna lil insaniyya uswah. Walan najida siratal fardi, maka kita tidak akan pernah menemukan sejarah hidup seseorang tasluhu, yang bisa dijadikan contoh, antakuna lil insaniyya uswah. Tidak pernah kita menemukan sejarah yang pantas untuk dijadikan contoh secara sempurna, baik untuk seluruh kehidupan, siwa sirati hadan Nabi Muhammad ibn Abdullah, kecuali sirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kesempurnaannya, kemudian bisa diamalkan. Bahkan sejarah-sejarah para nabi sebelumnya itu tidak selengkap dan sesempurna sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita jelas semuanya. Baik, ini mukaddimahnya cukup sampai di situ saya kira, karena setelahnya itu penjelasan saja bagaimana penulis ini menulis buku ini hampir 12 tahun. Menulis, kemudian meneliti, mentadabburi sampai akhirnya selesai. Baik, kita masuk ke al-madkhal. Wa fihi, di madkhal ini, madkhal itu kalau bahasa Indonesia yang jalan masuk. Tuh, dari kalimat dakhala yadkhulu. Muqaddimah lah. Fihi, di madkhal ini, ahammiyatu dirasati siratin nabawiyah. Urgensinya, pentingnya belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, asbabu ikhtiyari jaziratil arabi muntalaqan lirrisalatil khatimah. Sebab-sebab terpilihnya Jazirah Arab sebagai tempat risalah terakhir, Muntaliq itu dari kalimat intalaqa yantaliqu, tempat atau
tempat kita memulai, itu namanya intolak yantaliqu, atau dari tempat kita berangkat. Kemudian yang ketiga, salisan mayyizatu khatmir risalat, keutamaan risalah penutup dari seluruh risalah-risalah. Jadi keutamaan risalah Muhammad SAW sebagai risalah penutup dari seluruh risalah-risalah yang pernah ada. Bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal umam bi ummati Muhammadin, dan keutamaan umat Muhammad daripada umat-umat sebelumnya. Daripada umat-umat sebelumnya. Baik. Kita mulai yang pertama. Awalan, ahamiyatu dirasatis sirah an-nabawiyah. Dirasatus siratin nabawiyah namanya apa itu kalau dalam bahasa Arab? Ahamiyatu dirasati, itu dalam bahasa Arab apa? Kedudukannya apa? Yang sudah belajar bahasa Arab. Mudhaf? Mudhafun ilaih. Iya. Baik. Siratul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sirah itu perjalanan seseorang, ya, perjalanan hidup seseorang. Itu sirah. Kalau bahasanya Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri, sirah itu adalah penjelasan tentang risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengeluarkan mereka manusia dari penghambaan kepada manusia kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Baik. Siratu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, juz'un min hadzal din, bagian daripada agama ini. Juz'un min hadzal din. Dini atau dinu? Min hadzal dini, ya. Ya, masyaallah. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, Allah menegaskan bahwa agama ini, sirah itu sebagai bagian daripada agama. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Jadi satu-satunya manusia yang berbicara tanpa ada tendensi hawa nafsu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu seluruh nabi-nabi sebelumnya. Tapi anehnya ada sekarang kelompok thariqah itu yang mengatakan mursyidnya itu masuk dalam kategori ini, wa yantiqu 'anil hawa. Subhanallah. In huwa illa wahyu yuha. Yang ia ucapkan, yang keluar dari mulutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wahyun, wahyu, yuha, yang diwahyukan kepadanya. Subhanallah. Ini surah An-Najm ayat 3 dan 4. Wa yaqulu ta'ala, dan perkataan Allah yang lain, yaqulu ta'ala, wa anzalna ilaika adz-dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, dan kami telah menurunkan kepadamu az-dzikr, yakni Al-Qur'an, litubayyana lin-nasi, agar kamu menjelaskan kepada manusia ma nuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Az-zikr itu masuk di dalamnya al-hadis. Masuk di dalamnya al-hadis. Inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan zikr. Ibnu Hazm mengatakan masuk di dalamnya adalah al-hadis, as-sunnah. Maka Allah itu menjaga Al-Quran dan as-sunnah. Maka tidak mungkin bercampur antara hadis sahih dan hadis dhaif. Tidak mungkin bercampur antara hadis sahih dan hadis maudhu', hadis palsu. Pasti terpisah. Pasti terpisah. Karena hadis itu bagian daripada wahyu. Bagian daripada wahyu. Maka orang yang membangun agamanya di atas hadis-hadis palsu kelihatan. Seperti kalangan sufi yang membangun poros agama mereka di atas hadis
Awwalu ma khalaqallahu nur Muhammad ya Jabir, itu bahwa yang pertama kali diciptakan Allah itu cahaya Muhammad wahai Jabir. Itu kan poros inti agama daripada kaum sufi. Itu kan kelihatan itu hadis palsu. Hadis palsu. Karena hadis itu bagian daripada wahyu, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kehilangan satu hadis itu sama dengan kehilangan bagian daripada Al-Qur'anul Karim. Baik. Wal bayan, penjelasan itu, penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakunu bil qauli, dengan ucapan. Jadi Nabi menjelaskan ketika wahyu turun, Nabi membacakan kepada para sahabatnya. Sebagian menghafal, sebagian menulis. Setelah itu Nabi menjelaskan bil qaul wa bil fi'l, juga dengan perbuatan, wa bil iqrar, juga penetapan atau justifikasi, alal fi'li, atas perbuatan, baik itu membenarkan atau menyalahkan. Karena takrir Nabi itu tidak semuanya itu menerima, ada yang ditolak, ada yang ditolak. Seperti ada 3 sahabat yang datang kepada Nabi ingin bertanya tentang ibadah Nabi, kemudian dijelaskan begini, akhirnya mereka merasa minder. Setelah itu mereka berazam untuk beribadah lebih giat lagi, sepanjang malam sholat, satu lagi setiap hari puasa, satu lagi ingin dikebiri karena tidak mau nikah, fokus ibadah. Ini kan ditolak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada yang diterima, ada yang diterima, dibenarkan. Seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat, tiba-tiba ada di belakang bilang, Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Setelah itu Nabi bilang, siapa itu yang membaca? Kenapa ya Nabi? Tadi saya lihat malaikat berebutan untuk menulis pahalanya. Itu kalau sami'allahu liman hamidah, itu dibaca. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Itu diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia menjadi bagian daripada agama, bagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini banyak kesalahan terjadi di tengah umat dengan alasan sahabat berbuat bid'ah. Berbuat apa? Sahabat aja berbuat bid'ah. Subhanallah. Nah, ada bid'ah para sahabat. Karena itu dibenarkan oleh Nabi atau ditolak. Kalau kita sekarang berbuat, siapa yang membenarkan? Tidak ada. Wasiratun nabawiyah fiha at-tatbiqul amali lil Qur'anil Karim. Sirah Nabi itu di dalamnya at-tatbiq al-amali, praktek nyata daripada Al-Qur'anul Karim. Ya, Al-Qur'anul Karim. Falidzalika, oleh karena itu mempelajari falidirasatiha ahammiyatun kabirah, mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki urgensi yang besar, keutamaan yang besar, ahammiyah, urgensi yang besar. Yumkinu an nujmila abruzaha, mungkin kita bisa meringkas. Ajmala yujmilu, meringkas. Ijmal, sering kita kalimat dengar kata ijmal. Abrazaha fi ma yali, kita bisa menyebutkan yang paling penting, dari urgensi atau manfaat belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, anallaha jalla sya'nu, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, amarona fi tanzilihi bitadwini siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, memerintah kita di ayatnya, tanzil artinya Al-Quran,
Bitadwini siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan kita untuk menulis tadwin. Tadwin itu mendokumentasikan. Dari kalimat dawwana yudawwinu, mendokumentasikan. Maka kalau kantor tempat menulis namanya diwan. Bitadwini siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi, dan sunnah-sunnahnya. Faqala ta'ala, dasarnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah terdapat pada rasul kalian yaitu Muhammad contoh yang baik, uswah yang baik. Ini dalilnya kenapa kita harus menulis sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yumkin ittikhazuhu sallallahu alaihi wasallam uswatan hasanah. Tidak mungkin kita menjadikan Nabi itu sebagai uswah, sebagai contoh yang baik, illa bima'rifati siratihi wa hadihi, kecuali dengan mengetahui sirahnya, perjalanan hidupnya dan petunjuk-petunjuknya. Tidak mungkin kita mengetahui itu, tidak mungkin kita menjadikan Nabi SAW sebagai uswah kecuali kita mengetahui, mengenal sirahnya, mengenal petunjuk-petunjuknya, dan mengilmui. Dan semua itu wadzaka la yakun illa bitadwini sirati, kecuali itu semua tidak terjadi kecuali kita mendokumentasikannya, menulisnya untuk dibaca, untuk dipelajari dari generasi ke generasi. Bitadwini siratihi wa sunanihi wa hadiyihi, menulis sejarahnya, menulis sunnah-sunnahnya, menulis petunjuk-petunjuknya. Fi qawlihi wa fi'lihi wa takririhi, menulis perkataannya, menulis perbuatannya, menulis keputusannya, takrirnya, wa takhrijiha, kemudian mentakhrij apa-apa yang ditulis. Takhrij itu meneliti kebenarannya, itu namanya takhrij. Ini yang pertama. Jadi yang menyuruh kita untuk menulis sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis ini. Inilah para ulama itu memahami satu ayat. Dalamnya pemahaman mereka terhadap satu ayat. Kemudian yang kedua, nadarusu sirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'annaha siratu a'zami rajulin. Mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sirahnya itu adalah sirah dari manusia yang paling agung. Manusia yang paling agung. A'zam rajulin arafahatul basyariyah, yang pernah dikenal oleh manusia, yang pernah dikenal oleh sejarah manusia, sejarah manusia yang paling mulia. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang paling mulia, manusia yang paling baik dari segala sisi, subhanallah. Fahiya siratu sayyidi waladi Adam alaihissalam. Ini sirah dari penghulu, pemimpin anak cucu Adam alaihissalam. Kama yaqul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri katakan, ana sayyidu waladi Adam yaumul qiyamah. Saya adalah pemimpin anak Adam hari kiamat. Nanti hari kiamat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya bendera namanya Liwaul Hamdi. Liwaul Hamdi. Kemudian seluruh manusia dan nabi itu berada di bawah benderanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Baik, jadi mempelajari sirah itu sama dengan mempelajari sirah seorang manusia yang paling agung, yang pernah dikenal oleh sejarah manusia. Kemudian yang ketiga, wa nadrusus sirata li ajli fahmi kitabillahi subhanahu wa ta'ala. Wa nadrusus sirata li ajli
Mempelajari sirah untuk, liajli itu untuk. Fahmi kitabillah, memahami kitab Allah, yakni Al-Quran. Kitabillah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Idh katsirun minal ayati nazalat bisababi ahdath waqa'at fis sirah. Karena banyak ayat-ayat yang turun disebabkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita sebut dengan asbabun nuzul. Summa ba'da nuzulihi, setelah ayat-ayat itu turun, ba'da nuzuliha aidan kana imtisalu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi merespon, memberikan respon terhadap ayat tersebut dengan cara apa? Mengamalkannya. Limat muni tilkal ayat, merespon apa yang dikandung oleh ayat tersebut. Bimathabati syarhihi amaliyin, menjelaskan, Nabi juga menjelaskan substansi ayat tersebut. Likaifiyatil istijabati lima warada fi tilkal ayat. Nah, Nabi merespon Nabi sallallahu alaihi wasallam dari substansi ayat tersebut, apa kandungan ayat tersebut, kemudian Nabi menjelaskan langsung tentang cara mengamalkan ayat-ayat. Subhanallah. Mengamalkan ayat-ayat, mengamalkan perintah-perintah serta menjauhi larangan-larangan yang terkandung dalam ayat tersebut. Fasiratu tubayyinul ayah min haitsu ma'rifati sababi nuzuliha. Juga sirah menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat tersebut. Wa min haitsu ma'rifati kaifiyatil istijabatil madmuniha. Juga menjelaskan bagaimana menjawab atau merespon apa yang terkandung ayat tersebut atau wahyu tersebut. Oleh karena itu ikhwan fillah, yaqulu Abdul Hamid bin Badis, berkata Abdul Hamid bin Badis rahimahullahu taala, wa fiqhul Qur'ani, memahami Al-Qur'an Al-Karim, yatawaqqafu ala fiqhi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnati. Memahami Al-Qur'an itu tergantung bagaimana kita memahami kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah-sunnahnya. Paham ya? Jadi untuk memahami Al-Quran, kita harus memahami kehidupan Nabi, harus memahami sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fiqhu hayatihi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memahami kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yatawaqqafu 'ala Al-Quran, bergantung bagaimana kita memahami Al-Quran. Wa fiqhul Islam, memahami Islam, yatawaqqafu 'ala fiqhihima, tergantung bagaimana kita memahami Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi sekali lagi ya. Wa fiqhul Quran, memahami Al-Quran Al-Karim, yatawaqqafu ala fiqhi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnati, tergantung bagaimana kita memahami kehidupan Nabi dan sunnah-sunnahnya.
Wa fiqhu hayatihi sallallahu alaihi wasallam, memahami kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya tawaqqafu 'alal Qur'an, tergantung bagaimana kita memahami Al-Qur'anul Karim. Wa fiqhul Islam, memahami Islam ya tawaqqafu 'ala fiqhihima, tergantung bagaimana kita memahami Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, minal usulil lati yajibu 'alal insani ma'rifatuha, minal usulil lati yajibu 'alal insani ma'rifatuha, di antara prinsip-prinsip, pondasi-pondasi, allati yajibu 'alal insani, yang wajib bagi seseorang ma'rifatuha, mengetahuinya, ma'rifatul abdi li nabiyhi ba'da ma'rifatillahi ma'rifatihi li rabbihi wa dini, setelah mengetahui Tuhannya, mengetahui Rabbnya, dan mengetahui agamanya. Ini yang kita pelajari di kitab Ushulus Tsalatsa. Jadi 3 perkara yang wajib diketahui oleh seorang hamba: mengetahui Rabbnya yang ia sembah, kemudian mengetahui agama, karena dalam agama kita tahu bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengetahui nabinya, rasulnya yang diutus, karena rasulnya lah yang menyampaikan tata cara bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatadammanu khamsata umur, mencakup 5 hal. Al-awwal, yang pertama, ma'rifatuhu sallallahu alaihi wasallam nasaban, mengetahui nasab beliau, Nasab Nabi itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama disepakati dari Muhammad bin Abdullah sampai dengan Adnan, itu disepakati, tidak ada perselisihan di dalamnya. Kemudian tingkatan yang kedua yang diperselisihkan dari Adnan sampai dengan Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam, diperselisihkan. Tapi kebanyakan ulama salaf tawakuf, diam di situ, tidak membicarakannya. Sebagaimana Imam Malik bin Anas tawakuf, dia tidak membicarakannya. Dan ulama salaf yang lain juga mengatakan, kami tidak suka menyebut nasab Nabi dari Adnan sampai Ismail. Kemudian yang jelas tingkatan yang ketiga, yaitu dari Ibrahim sampai Adam alaihissalam. Fahuwa asyrafun nasi nasaban, karena Nabi SAW itu adalah manusia yang paling mulia nasabnya. Nanti kita akan bahas nasabnya Nabi dari sisi ayah, nasabnya Nabi dari sisi ibu, Aminah binti Wahab binti Abdi Manaf bin Abdi Manaf, nanti bin Zuhra bin Qusay bin Kilab. Yang kedua, ma'rifatu ma'ami wa makani wiladatihi wa muhajarihi, mengetahui tahun dan tempat kelahirannya. Tahun kelahirannya itu tahun gajah, ya, tahun gajah. Dan tempat ia berhijrah. Berhijrah ke mana? Ke Madinah. Sebelum ke Madinah Nabi berhijrah ke Taif dulu. Jadi ke Taif dulu Nabi berhijrah selama beberapa hari. Kemudian yang ketiga, ma'rifatu hayatin nabawiyah, mengetahui kehidupan kenabiannya selama 23 tahun. Selama wahiyya salasun wa ishruna sanah.
23 sanatan, 23 tahun. Kemudian yang keempat, bimadza kana nabiyyan wa rasula, penjelasan beliau menjadi nabi dan rasul. Penjelasan beliau menjadi nabi dan rasul. Tsumma alja bimadza ursila wa limadza, penjelasan faktor-faktor beliau diutus dan apa yang melatar belakangi beliau diutus. Faqad ursila bi tauhidillahi ta'ala wa syari'ati, beliau diutus untuk menegakkan tauhid, membawa risalat tauhid dari Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya yang mencakup al-madmunah, al-mutadhamminah, syariatnya yang mencakup li fi'lil ma'mur wa tarkil mahzur, mencakup perintah, mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Jadi Nabi SAW itu diutus untuk membawa risalat tauhid, kemudian membawa syariat, hukum-hukum, yang hukum-hukum itu konsekuensinya ada perintah di dalamnya, ada larangan di dalamnya. Wa ursila rahmatan lil alamin, juga beliau diutus untuk rahmat sekalian alam. Li ikhrajihim min zulumatis syirk, mengeluarkan mereka daripada kegelapan syirik, wal kufur, kekufuran, wal jahl, kebodohan, ila nuril ilmi, kepada cahaya ilmu. Maka Nabi itu datang bil huda wa dinil haq, datang dengan ilmu dan amalan soleh, wal iman wat tauhid, jadi cahaya ilmu, cahaya iman, cahaya tauhid. Hatta yanalu bidzalika, sampai mereka mendapatkan dengan tauhid, dengan iman, dengan ilmu, manusia mendapatkan apa? Maghfiratullah, pengampunan Allah, wa ridwanah, dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wa yanju min iqabihi wa sakhatihi, dan mereka selamat daripada iqabnya, azabnya Allah dan kemurkaan Allah. Itu. Wa ma'rifatur rasul taquluna, dan pengetahuan kita tentang rasul akan membawa kita kepada satu, al-awwal an nakuna aksaru mahabbatan wa tabjilan wa ihtiraman wa tawqiran lil habibil mustafa, menjadikan kita lebih mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih menghormatinya, lebih mengagungkannya, lebih menghargainya, lil habibil mustafa, untuk kekasih yang tercinta. Wa yakunu hubbuna lahu, dan cintaan kita kepadanya, kecintaan kita kepadanya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ilmin, dibangun di atas ilmu. Dengan mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kecintaan kita kepada beliau itu dibangun di atas ilmu. Walaysa an atifah mawruthah, bukan karena perasaan, bukan karena apa? Perasaan semata. Subhanallah. Wal hubbu an ilmin huwal hubbul matlub, dan cinta yang dibangun di atas ilmu itulah yang diminta, itulah yang dituntut. Seorang umat dari umat-umat Nabi Muhammad SAW mencintai beliau dengan cara apa? Dengan dibangun di atas ilmu. Itulah cinta yang benar, bukan cinta buta. Subhanallah. Tapi sekarang banyak orang-orang yang mempropagandakan seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan ada maulid di neraka. Subhanallah. Pernah dengar atau? Ada yang mengatakan ada maulid di neraka? Itu cinta, sudah azan ya? Belum. Itu cinta yang bukan dibangun di atas ilmu. Dia mengatakan bahwa
Abu Lahab itu setiap Senin tidak disiksa di neraka. Padahal itu hadis palsu. Dia mengatakan itu riwayat Bukhari, bukan riwayat Bukhari. Itu sudah dibantah oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia aja nggak baca itu. Ya, nggak baca itu. Kalau dia baca itu, dia akan mencabut semua ucapannya. Katanya Abu Lahab setiap Senin itu tidak disiksa. Jadi Allah itu mau ada maulid di neraka. Subhanallah. Sama dengan ucapan sufi itu, nggak apa-apa sih dimasukkan neraka asal Allah ridho. Ya, sejak kapan Allah ridho masukkan namanya ke neraka? Subhanallah. Kemudian yang al-ba, yang kedua, at-ta'assibi. At-ta'assibi. At-ta'assibi artinya menjadikan Muhammad SAW sebagai panutan. Sebagai panutan. At-ta'assi. Wa nahnu ma'muruna bil iktida'i bi, kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Telah terdapat pada diri Muhammad itu adalah uswah hasanah. Contoh yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan hari akhir serta mengingat Allah dengan banyak. Baik. Wa ja'ala subhanahu wa ta'ala at-ta'assi bihi dalalata muhabbatillah. Allah menjadikan meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam itu sebagai bukti bahwa kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukti kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah jika kalian mencintai Allah, maka ikuti saya, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah pasti akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Wa wa'adal muta'assina bir rasul bimahabbatihim wa maghfirati dzunubihim. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mengikuti nabinya, menjadikan nabi sebagai suri tauladan. Dengan apa? Dengan cinta, bahwa Allah pasti akan mencintai mereka. Wa maghfirati dzunubihim, Allah akan mengampuni dosa mereka. Allah akan mengampuni dosa mereka. Subhanallah. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang. Walan natamakkana minat ta'assibi illa bima'rifati sirati, dan tidak mungkin kita mencontoh beliau dengan baik, dengan sempurna tanpa mengenal sejarah hidup mereka, sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wa ma la yatimul wajib illa bi fa huwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengan penyebab lain, maka perkara itu jadi wajib. Contoh, salat itu tidak sah kecuali wudu, maka wudu itu wajib. Nah itu. Kita kepada Nabi tidak akan sempurna kecuali kita mengenal sirah Nabi SAW, maka mengenal sirah Nabi SAW itu wajib. Maksudnya begitu. Wa idza wajaba ta'assi bihi ta'assi wa wajaba ma la yatim illa bihi wa huwa ma'rifatus sirah. Maka ikhwan fillah, sarana untuk bisa meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan mengenal sejarah perjalanannya, mengenal sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak bisa sempurna dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali mengetahui sirahnya, maka mempelajari sirah itu perkara yang wajib. Baik. Sudah azan ya. Insyaallah kita sambung pekan depan. Ini belum bisa maksimal. Insyaallah masih batuk-batuk. Mudah-mudahan pekan depan sudah bisa insyaallah kembali normal lagi. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.